Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilatus Soliha, NIM 23038061311019, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi multivariat yang diampu oleh Ibu dosen Farida Umi Khairiyah, SPD, ME. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikutnya. Halo teman-teman, di video ini saya akan tunjukkan langkah mengelola data menggunakan aplikasi SPSS, mulai dari membuka program, memasukkan pengaturan variabel, hingga menyajikan hasil tabulasi data dari kuesioner yang telah disebarkan. Nah, jadi di sini saya udah menyiapkan SPSS dan juga tabulasi data. Nah, tabulasi data itu apa? Jadi tabulasi data itu proses menyusun, merangkum, dan menyajikan data hasil kuesioner ke dalam bentuk tabel rapi supaya mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Nah, sedangkan SPSS tersendiri itu singkatan dari Statistical Check for the Social Sciences. Nah, secara sederhananya ini adalah program atau aplikasi komputer yang dipakai untuk mengelola dan menganalisis data statistik. Nah, terutama untuk penelitian, tugas kuliah, skripsi, atau tesis. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu tampilan untuk tabulasi data. Nah, jadi untuk tabulasi data itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 91 kuesioner. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya SPSS yang saya udah jelaskan tadi, itu tampilannya seperti ini. Jadi di bawah sini tuh ada data view, ada variable view. Nah, jadi di sini variable view itu tampilan untuk mengatur nama, jenis, dan arti setiap pertanyaan. Nah, sedangkan data view itu tampilan untuk mengetik masukan jawaban dari responden. Nah, terus di sini juga ada yang namanya name. Jadi name itu nama singkat variabel. Terus lanjut untuk label di sini itu nama lengkap atau keterangan variabel. Nah, contohnya itu seperti harga ataupun keputusan pembelian. Nah, terus selanjut di sini ada yang namanya values, itu pengaturan arti angka. Jadi kayak skala Likert gitu. Jadi ada seperti kayak setuju, tidak setuju, dan lain-lainnya. Nah, untuk measure di sini itu ada jenis data. Measure itu adalah jenis data, seperti kayak ada nominal, ordinal, dan scale. Lanjut. Nah, terus nanti kita mengkaitkan tentang analis. Jadi analis itu menu utama untuk memulai menghitung statistik. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi yang saya jelaskan ini merupakan nanti yang bakalan kita pakai ketika kita melakukan olah data. 11 pertanyaan dari independen dan 6 sebuah pertanyaan dari dependen. Nah, kita isi di sini. X-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi cara ngisinya itu X1, langsung kita enter, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, jadi kita menulis enter sampai X14. Nah, dilanjutkan di sini kita juga menulis namanya itu total X tanpa spasi ya teman-teman. Di caps lock aja. Nah, kalau udah kita lanjut ke Y1 sampai Y6. Kalau udah Y6 di sini kita sama ya kayak X, jadi ditulis total Y tanpa spasi juga ya teman-teman. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Ini udah tertulis semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke desimal yang seperti saya udah jelaskan tadi. Jadi di sini kita ganti dulu angkanya ke angka 0. Nah, kalau udah, lalu kita copy. Nah, setelah copy, lalu kita seterusnya ini biar lebih mudah, jadi kita tinggal shift aja. Shift X. Nah, kalau udah kita paste, ini tampilannya nanti bakal 0 semua ya teman-teman. Untuk selanjutnya di label. Label ini juga udah saya jelaskan tadi, jadi kita tinggal meluruskan dari total X di sini. Kita klik di sini itu harga. Jadi harga itu diibaratkan seperti independen ya teman-teman. Sedangkan keputusan pembelian ini dependen. Nah, lanjut kalau udah, bentar kita lebarin dulu ya biar kelihatan. Nah, kalau udah kita lanjut ke value. Nah, value itu pengaturan arti angka. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi ada 5 ya angka skala Likert. Nih pertama itu non ya. Jadi kita klik titik 3 di sini. Kemudian di value ini kita klik angka 1. Karena kita mau buat skala Likert itu 5 ya seperti biasa. Jadi di label ini kita tulis STS. Nah, lalu di ADD.
Lanjut ini seterusnya ya sampai 5 ya teman-teman. Nah, kalau udah kita klik OK aja ya. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini ya untuk values kalau udah dirubah. Lalu kita copy. Nah, setelah copy, kita untuk selanjutnya biar lebih mudah sama caranya shift lalu paste. Nah, lalu kita paste ya teman-teman. Nah, jadi ini bakalan sama. Jadi ini untuk melihat bahwasannya values ini benar atau enggak. Jadi dilihat dari desimal ini. Desimalnya ini harus benar-benar 0 semua. Nah, lanjut di sini kita ke make sure. Nah, make sure ini kan pertama tulisannya unknown. Jadi nanti di sini kita ganti ke nominal. Karena ini tidak bisa sistemnya copy paste, jadi kita harus satu-satu, harus manual. Nah, tapi untuk total X di sini jangan ditulis nominal, akan tetapi ditulis scale karena ini berbeda ya teman-teman. Untuk selanjutnya Y sama. Nah, untuk totalnya ini kita sama, kita ganti ke scale. Nah, kalau udah tampilan awalnya bakalan seperti ini. Nah, kalau ini udah, tahapan selanjutnya itu kita beralih ke data view lagi. Nah, ini kan awalnya datanya kosong ya teman-teman, lalu kita ke tabulasi data tadi. Nah, kita pelan-pelan aja. Ini untuk di tabulasi data, X-nya ini tidak usah diikutkan. Jadi kita mulai dari angka 2 di sini. Ini angka 2 ya, teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste aja sampai ke seluruhan, sampai ke 91 responden. Ctrl C. Lalu kita ke SPSS lagi. Nah, di sini kita Ctrl V. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah, kita cek dulu terlebih dahulu datanya. Udah lengkap apa belum? Nah, di sini udah terlihat bahwasannya datanya itu terdiri dari 91. Berarti itu udah lengkap ya. Seperti yang saya dijelaskan di awal, di sini saya mengambil dari 91 responden. Kemudian lanjut kita ke analis. Setelah ke analis, kita ke deskriptif statistik. Lalu kita ke frekuentis. Nah, di sini X1 kita shift aja sampai ke total X. Nah, lalu kita pindahkan ke variabel S. Kita pindahkan ke sini. Nah, kalau udah dipindahkan, lanjut ke statistik. Nah, untuk di sini yang perlu diklik, yang perlu dicentang itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada mean. Mean itu di central tendensi itu ada mean. Terus ada median. Terus lanjut di sini ke description. Kita ada minimum, maksimum, dan ada rank. Terus juga ada STD deviation. Lalu continue. Nah, lanjut di sini kita ke tabel yang kedua ya. Ada namanya chart. Nah, kita lihat ini udah di non atau bar atau pi dan atau histogram. Jadi kita pilih yang non. Kalau udah continue aja. Lanjut di sini kita klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah kita lanjut ke yang Y. Kan tadi kita udah ke X-nya, sekarang kita ke Y-nya. Caranya sama ya, seperti ini. Nah, kemudian kita shift lagi, back. Kita kembalikan. Nah, lalu kita geser ke bawah sini, kita cari Y-nya. Nah, kalau udah ketemu, lalu kita shift lagi. Kemudian kita back. Lalu kita ganti ke variabel S. Nah, caranya masih sama, statistik. Ini udah lengkap semuanya di sini. Kita klik continue. Di chart, non sama, kita klik continue, lalu OK. Nah, jadi tampilannya itu udah seperti ini ya. Nah, kalau udah dilihat tadi ya, jadi kita kembali lagi ke awal sini. Nah, kemudian kita klik analis lagi. Nah, yang tadi kan deskriptifnya ke frekuensi, jadi sekarang ke deskriptif. Kalau ini itu kita shift back. Nah, kan tetapi total X itu tidak usah dimasukkan. Jadi hanya X1 sampai X14. Nah, kita klik ke sini. Nah, kalau udah kita klik option. Nah, lalu kita klik mean. STD division, minimum, maksimum, variable list. Lalu continue. Nah, kalau udah kita klik OK, teman-teman.
Nah, lanjut ke yang Y. Ini sama caranya kayak di awal. Jadi kita perlu memindahkan X1 sampai X14 dan juga Y1 sampai Y6. Cara mengembalikan sama, kita shift lalu pick. Kita kembalikan ke sel awal, lalu kita ke Y. Ingat, harga total tidak boleh dimasukkan. Klik continue, klik OK. Nah, kalau udah, kita lanjut ke analisis correlate lalu ke bivariate. Nah, di sini kita shift lagi ya sampai ke total X. Kita alihkan ke variabel. Nah, kalau udah, untuk di option style dan bootstrap ini beda ya sama analisis deskriptif tadi. Jadi tidak usah di apa-apain. Kita hanya melihat di correlate di sini dan paste di sini. Nah, jadi ini harus person, terus ini harus to tail, dan flag signifikan correlate-nya harus terlihat udah dicentang. Lalu kita klik OK. Kalau udah, kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut yang Y. Caranya masih sama. Diingat-ingat ya, jadi harus shift lalu pick, kita kembalikan. Nah, ini. Jadi kita dicek lagi ya persennya, detailnya, dan flag signifikannya. Kalau udah semua, lalu kita klik OK. Kalau udah, kita lanjut kembali lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita klik analisis kembali. Kita cari skill di sini. Kemudian kita klik reliabilitas analisis. Nah, ini kita X1-nya sampai X14 kita salin ke item sini ya. Nah, lalu klik statistik, kita cek di sini. Nah, yang harus dicentang itu scale sama scale if item delete ya. Kalau udah, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke yang Y. Caranya masih sama. Jadi ke analisis, kita ke scale, reliability. Nah, lalu data yang ini kita kembalikan ya. Lalu Y-nya ini shift back. Kita cek lagi statistiknya. Kalau udah, klik continue, lalu klik OK. Nah, kemudian kalau udah, ini kita di save terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kalian tidak mau di save itu tidak apa-apa, kalian langsung ke file aja, klik new. Di sini kita buat data yang baru di data sini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita ke variabel view lagi. Kita klik X, enter, lalu Y, enter juga. Kalau udah, kita lanjut ke tabulasi data. Nah, sebelum kita ke tabulasi data, kalau Y-nya udah, kita ganti dulu desimalnya, sama kayak yang awal tadi. Nah, lanjut, make sure ini juga ganti skill ya teman-teman. Kalau udah, ke tabulasi data. Nah, karena di sini kita cuma mau mencari total X sama Y, jadi yang harus disalin tuh yang ini. Ini ya. Nah, lalu kita Ctrl J. Kita salin aja ke yang tadi di data view sini. X, Ctrl V. Yang Y caranya sama. Nah, untuk yang Y itu sebelah sini. Ctrl V, Ctrl V. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah, kita lanjut ke analis lagi ya teman-teman. Di sini kita klik regression, kita cari linear, lalu kita klik. Nah, kan X itu artinya independent, jadi kita salin ke independent sini. Y itu dependent, jadi salin ke tulisan dependent. Nah, lalu lanjut kita ke statistik. Nah, untuk di sini model fitnya ini sama estimates ini tetap. Lalu kita klik tambahan collinearity diagnosis sama Durbin Watson. Lalu klik continue, lanjut di plot. Spread ini kita taruh ke X, lalu spreadsheet kita pindahkan ke Y. Nah, di standar residual plot di sini histogram sama normal itu kita klik centang, lalu continue. Nah, kalau udah, lanjut ke save.
Nah, untuk save-nya itu di residuals, kita klik ini. Sama, lanjut kita continue. Kalau udah, klik OK. Nah, datanya udah masuk. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut di sini kita ke sini kembali. Nah, jadi masuknya juga di sini tadi. Lanjut di sini kita klik analis lagi, lalu kita cari non parametric test. Kita klik yang legacy dialog, lalu klik yang sampel KS, satu sampel KS. Kalau udah klik, lalu unstandardized ini kita pindahkan ke test variable list. Kalau udah, kita klik OK. Nah, jadi datanya itu seperti ini. Nah, jadi nanti data kita itu bakalan lengkap ya teman-teman. Jadi dari data uji validitas, uji reliabilitas, sama uji asumsi klasik di sini udah tertera ya. Jadi udah lengkap semuanya. Nah, kalau udah, nanti data-data ini kita tinggal salin ke penelitiannya kita. Tapi itu tidak boleh copy paste teman-teman. Jadi kita harus mengetik lagi, membuat tabel lagi di Microsoft Word. Jadi begitu teman-teman. Mungkin ini ya tips dari tutorial dari aku. Apabila ada kesalahan dari tutorial tadi dari awal sampai akhir, saya mohon maaf ya teman-teman. Karena di sini saya juga sama-sama belajar. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.